Hasil hitung cepat pemilihan presiden 2024 menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peraih suara terbanyak. Begitu pula penghitungan real count sementara KPU yang hingga Sabtu siang menempatkan paslon nomor urut 2 tersebut pada posisi pertama dengan lebih dari 67% suara. Terkait hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. Bagaimana sikap dari partai pengusung pasangan Anies dan Muhaimin? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Mas Adi, kita lihat periode terakhir pemerintahan Pak Jokowi ini memang koalisi di parlemen terlihat gemuk begitu. Prediksi Anda pada pemerintahan berikutnya seperti apa? Ya, saya kira tidak akan ada perbedaan yang cukup signifikan karena Prabowo dan Gibran itu memiliki satu mazhab yang hampir sama dengan Jokowi, di mana merangkul semua pihak ya, kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok kekuatan untuk menjadi bagian dari kepentingan politik mereka. Kalau mau jujur sebenarnya ada dua hal. Pertama, memang secara budaya politik di Indonesia itu, terutama setelah SBY jadi presiden, Jokowi jadi presiden, ada kecenderungan merangkul pihak-pihak kalah yang kemudian dianggap sebagai politik akomodasi. Ada juga yang menyebut sebagai politik rekonsiliasi. Ini adalah bagian dari budaya politik kita yang memang dari dulu bahwa kompetisi dan persaingan itu selesai setelah Pilpres. Setelah Pilpres usai, maka pihak-pihak yang kalah sekalipun juga menjadi bagian dari kekuasaan yang menikmati kue-kue menteri atau jabatan politik strategis lainnya. Yang kedua, kalau melihat kecenderungan rata-rata, memang berkoalisi dengan pihak yang kalah itu adalah keharusan, terutama untuk mengamankan kekuatan politik parlemen ya. Kalau melihat per hari ini misalnya, kekuatan politik Pak Jokowi, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran misalnya, itu belum mencapai 50%. Itu artinya apa? Tentu kekuatan dan dukungan politik di parlemen belum aman. Saya menduga, kalaupun toh ada kepentingan untuk merangkul pihak yang kalah, itu tentu untuk mengamankan kepentingan politik yang ada di parlemen, sehingga semua kebijakan politik pemerintah ya itu mendapatkan dukungan secara maksimal. Sepertinya Prabowo dan Gibran tidak mau seperti Jokowi di periode pertama 2014, di mana dukungan politiknya lemah di kalangan parlemen, sehingga kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah sering ditolak, mendapatkan resistensi, mendapatkan perlawanan yang seringkali itu deadlock secara kebijakan politik. Ini yang menurut saya menjadi variabel penting. Kenapa? Bahwa Pak Prabowo Subianto dan Gibran pun ada kecenderungan ingin merangkul pihak-pihak yang kalah, terutama untuk mengamankan dukungan politik di parlemen sehingga semua keinginan pemerintah itu berjalan dengan mulus. Problemnya adalah apakah partai-partai politik yang kalah, baik di kubu 1 dan 3 mau menerima atau tidak. Per hari ini baru ada dua partai politik yang nyata-nyata siap menyatakan sebagai oposisi, PDIP dan PKS. Sementara tiga partai yang lain, Nasdem, PKB, dan P3 itu belum menentukan sikap politik yang sesungguhnya. Kalau boleh jujur sebenarnya Mas, kita sebagai rakyat biasa, sebagai pengamat, sebagai aktivis, dan sebagai peneliti berharap betul bahwa pihak-pihak yang kalah ini nggak diajak dalam barisan koalisi pemerintah. Biarlah yang berkuasa itu adalah yang menang dalam pemilu 14 Februari yang lalu, sehingga pemilu itu ada gunanya, ada reward and punishment. Yang kalah dia adalah oposisi, yang menang dia adalah berkuasa. Saya kira ini yang kemudian harus dibaca oleh para elit. Ini presiden terpilih adalah mereka yang mendapatkan mandat dan legitimasi secara langsung oleh rakyat, dan jangan pernah takut jika ada rongrongan ataupun protes-protes yang ada di DPR. Oleh karena itu, kalau kekuatan politik parlemen itu juga kuat, seperti yang terjadi pada hari ini, di mana partai pendukung nomor 1 dan nomor 2 tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tentu akan ada pola keseimbangan yang saya kira juga akan cukup menarik. Karena kalau kemudian partai 1 dan 3 ini bergabung dengan barisan Prabowo dan Gibran, tentu ya DPR ini adalah DPR yang rasa pemerintah, yang akan tegak lurus, yang sami'na wa ta'na, dengan semua kebijakan yang nantinya akan diputuskan oleh pemerintah. Publik berharap parlemen kali ini jauh lebih fungsional, jauh lebih bermanfaat, sehingga anggota dewan yang terpilih ini adalah mereka yang memperjuangkan nasib rakyat. Bukan setuju, bukan hanya menjadi alat stempel dan alat pembenaran kebijakan-kebijakan politik yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, Mas Adi, salah satu hal yang bisa saya kutip dari Pak Hasto adalah dia mengatakan bahwa dibutuhkan partai oposisi untuk check and balance begitu. Kalau kita berkaca pada periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi yang memang lebih banyak koalisinya begitu ya, menurut Anda
apakah memang check and balance ini berjalan fungsinya begitu pada periode kedua ini? Saya melihat check and balance di periode kedua Pak Jokowi nggak berjalan maksimal. Hmm, hmm. Karena hanya menyisakan kelompok-kelompok oposisi di parlemen cukup minimalis ya. Hanya menyisakan partai PKS dan partai Demokrat yang secara substansi dan secara kuantitas itu memang kalah jauh dari kubu pemerintah. Oleh karena itu bagi saya untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, iklim demokrasi yang kondusif, iklim demokrasi yang kompatibel, saya kira memang harus dibiarkan adanya kelompok-kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Karena kalau oposisi di parlemen ini lemah, saya khawatir kelompok-kelompok ekstra parlementer jalanan juga akan tumpah ruah ke jalan, memberikan protes kepada pemerintah karena kanal untuk melakukan perimbangan yang mestinya dilakukan oleh DPR tidak ada. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya, Prabowo Subianto dan Gibran nggak perlu ngajak ke partai-partai yang saat ini sudah kalah secara pemilu. Biarkanlah mereka yang kalah itu menikmati keringnya kekuasaan di luar kekuasaan, biarlah mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, tidak menikmati indahnya berkuasa. Oleh karena itu, menurut saya, secara akademik, secara teori, dan secara alamiah, bahwa check and balances itu adalah satu keharusan. Bagaimana caranya? Tentu elit politiklah harus berkontribusi dalam hal ini. Supaya mereka yang kalah dalam pemilu tidak diajak menjadi bagian dari kekuasaan politik. Saya kira di situ konteksnya, Mas. Sehingga dewasa secara politik, substansi secara politik kita bisa dapatkan. Saya membayangkan kalau semua partai mayoritas bergabung dengan Prabowo dan Gibran, ke depan ya tentu tidak akan ada apapun yang bisa kita harapkan dari DPR. Karena DPR-nya pun akan tegak lurus dengan kekuasaan politik pemerintah. Semua kebijakan-kebijakan politik kontroversial, semua kebijakan-kebijakan politik yang tidak pro rakyat itu akan disahkan. Contoh revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang ITE, ataupun Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang dari dulu selalu diprotes oleh rakyat, tapi DPR tak ada yang membela. Karena DPR-nya lebih condong kepada pemerintah. DPR-nya sudah menjadi bagian dari akumulasi kepentingan politik pemerintah. Oleh karena itu, saya berharap betul bahwa partai-partai politik yang kalah, sekalipun ada tawaran bergabung dengan koalisinya Prabowo Gibran di eksekutif misalnya, itu menolak. Tentu untuk merawat demokrasi kita supaya sehat dan kuat. Oke, Mas Adi, tadi Anda katakan memang secara budaya ada kecenderungan untuk merangkul pihak yang kalah. Bahkan tadi Anda juga katakan bahwa sudah ada dua partai yang secara tegas mengatakan mereka akan tegak sebagai oposisi, PDIP dan PKS, tapi bagaimana dengan partai lainnya? Menurut Anda siapa yang nantinya akan tergoda untuk gabung dengan pemerintah begitu? Saya menduga yang tergoda pertama kali bergabung itu adalah PKB dan kemudian Nasdem, dan sangat mungkin P3. Kenapa? PKB ini kan sejak awal memang tidak memiliki DNA sebagai oposisi. Ada kecenderungan PKB ini dalam tanda kutip sebagai the ruling party. Siapapun yang berkuasa, siapapun yang menang, dia tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Yang kedua, saya menduga Nasdem ya. Kenapa Nasdem? Karena saya lihat Nasdem ini memiliki korespondensi historis yang cukup baik dengan Prabowo Subianto. Hubungan baik antara Surya Paloh dan Pak Prabowo ini kan terjalin cukup lama, yang saya kira ini akan menjadi ikatan emosional yang kemudian membuat Nasdem sebagai partai politik sangat mungkin menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Yang ketiga, ya tentu P3. Kalau melihat tanda-tanda alam, hanya P3 lah dari partainya Pak pendukung Prabowo ini yang menyatakan selamat ya kepada Prabowo dan Gibran atas kemenangannya versi quick count. Itu artinya apa? Secara rasional, ya secara matematis, secara survei, secara quick count P3 juga mengakui bahwa pemenang di 2024 adalah Pak Prabowo dan Gibran, yang bagi saya ini semacam pengantar komunikasi politik yang bisa dijadikan sebagai bekal bahwa nanti mereka akan berkoalisi. Oke, PKB, Nasdem, dan P3. Dari pengamatan Anda, bagaimana ketika ketiga partai ini bergabung dengan pemerintah? Apakah justru rakyat lagi yang akan dirugikan nantinya? Ya kalau ketiga partai ini menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi, bisa menjadi koalisinya dari Prabowo dan Gibran, bisa dipastikan parlemen kita akan lemah, baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Karena kalau melihat kecenderungan belakangan ini, kualitas itu seringkali juga ditentukan dengan kuantitas. Itulah Mas, kalau partai-partai politik ini diborong, kekuatan politik parlemennya hanya menyisakan 20% misalnya, saya bisa memastikan ke depan, semua kebijakan politik pemerintah, sekalipun itu ditolak oleh rakyat, sekalipun itu kontroversial, sekalipun merugikan terhadap rakyat, pastinya akan mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari parlemen. Itu artinya kita jangan terlampau berharap banyak bahwa skala kebijakan politik pemerintah
yang tidak pro rakyat, kebijakan politik yang pro rakyat itu bisa kita dapatkan sepanjang 5 tahun ke depan. Karena ujung tombak dari perimbangan kekuasaan politik ini ada di DPR. Kalau DPR-nya pun juga sudah menjadi bagian dari koalisi pemenang, bisa dipastikan perimbangan itu akan sirna dan akan tiada. Oke, Mas Adi terakhir, ketika memang ketiga partai tadi bergabung dengan pemerintah, begitu dilihat dari visi misi Prabowo Gibran, apa kekhawatiran Anda suatu kebijakan yang mungkin yang nanti akan diketok palu begitu di sana? Ya, pertama memang kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Misalnya soal makan gratis ataupun susu gratis, itu kan efeknya adalah pengurangan subsidi misalnya. Ini kan sudah menjadi wacana, Mas. Karena rakyat pun juga butuh subsidi di sektor energi. Ini yang saya kira memang akan melahirkan betapa nanti ke depan ada potensi akan ada kenaikan BBM. Karena apa? Karena subsidi di BBM dikurangi untuk dialihkan dengan subsidi untuk makan gratis dan susu gratis. Ini salah satu yang paling mungkin setelah dilantik nanti akan menjadi kebijakan-kebijakan yang sangat rawan dan sangat resisten ya mendapatkan penolakan dari rakyat. Saya kira di situ, Mas. Itu salah satu aja ya. Baik, baik, baik. Kita akan tunggu seperti apa harapan kami semua memang DPR bisa tegak lurus begitu ya sejalan dengan rakyat karena lagi-lagi mereka adalah wakil atau perwakilan dari rakyat yang sudah kita pilih 14 Februari lalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore. Selamat sore, Mas.